Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan topik kita tentang matriks part ketiga mengenai determinan dan inverse matriks ordo 2 kali 2. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, maupun komen demi keberlangsungan channel saya. Nah, kita awali dengan membahas determinan matriks ordo 2 kali 2. Di sini sudah saya tuliskan rumusnya, di mana dimisalkan terdapat matriks A, baris pertamanya adalah A, B, kemudian baris keduanya adalah C, D. Nah, ini adalah elemen-elemen matriks, dan kemudian kita akan menentukan determinannya. Nah, simbol determinan matriks dituliskan dengan det A, ataupun bentuknya seperti nilai mutlak A. Oke, dirumuskan dengan AD dikurang BC, di mana AD itu adalah perkalian dari diagonal utama matriks dikurangkan dengan perkalian dari diagonal sekunder matriks. Nah, untuk memantapkan konsep determinan matriks berikut ini, mari kita latihan soal. Di sini sudah saya sajikan soalnya, yaitu terdapat matriks A, matriks B, kemudian ditanyakan determinan matriks B. Oke, determinan matriks B, maka kita tuliskan dulu simbolnya seperti ini. Oke, det B atau determinan matriks B adalah determinan dari elemen-elemen matriks 2, min 4, 3, 2, yaitu perkalian diagonal utama matriks. Oke, 2 kali 2, yaitu perkalian diagonal utama matriks 2 kali 2 dikurangkan terhadap perkalian diagonal sekunder matriks, yaitu 3 kali minus 4. Oke, sama dengan 4 dikurangkan dengan minus 12 sama dengan 4 tambah 12, yaitu 16. Contoh yang kedua, yaitu menentukan determinan matriks A kali B. Nah, di sini kita akan mengerjakan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah kita tentukan dulu perkalian matriks AB, yaitu perkalian matriks 6 min 3 2 min 1 dikalikan terhadap 2 min 4 3 2. Oke, nah sekarang kita kalikan, hasilnya adalah 6 kali 2 adalah 12 ditambah dengan min 3 kali 3 adalah min 9, maka 12 kurang 9 adalah 3. Kita tuliskan di sini. Berikutnya 6 kali minus 4 adalah minus 24, minus 3 kali 2 adalah minus 4, minus 24 dikurang 6 adalah minus 30. Berikutnya baris kedua dikalikan kolom pertama, yaitu 2 kali 2 4 ditambah min 1 kali 3 minus 3, berarti jadi 4 kurang 3, yaitu 1. 2 kali minus 4 adalah minus 8, ditambahkan dengan minus 1 kali 2 adalah minus 2, sehingga minus 8 dikurang 2 adalah minus 10. Nah, kemudian kita akan menentukan determinan AB, yaitu seperti tadi, perkalian dari diagonal utama dikurangkan terhadap perkalian diagonal sekunder, sehingga 3 dikali minus 10 dikurangkan dengan 1 dikalikan dengan minus 30, yaitu minus 30, minus kali minus hasilnya adalah positif 30. Jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Maka inilah determinan matriks AB, yaitu 0. Nah, dengan cara kedua, untuk menentukan determinan matriks A kali B, yang kita lakukan pertama adalah menentukan determinan A. Oke, determinan matriks A,
yaitu diagonal utama matriks 6 kali min 1 minus 6 dikurangkan dengan diagonal sekunder 2 kali minus 3. 2 kali minus 3 adalah minus 6. Maka minus 6 ditambah 6 hasilnya 0. Kemudian kita tentukan determinan matriks B. Nah, kebetulan di sini kita sudah mengerjakannya. Diperoleh determinannya adalah 16. Nah, perlu kita ketahui bahwa determinan matriks A kali B adalah determinan matriks A dikalikan dengan determinan matriks B. Oke. Ini perlu kita ingat rumusnya. Sehingga determinan matriks AB adalah 0 dikalikan dengan 16. Hasilnya adalah 0. Oke, terbukti sama antara cara pertama dan cara kedua. Kemudian akan kita lanjutkan membahas contoh nomor 2. Di sini terdapat matriks A. Matriks A ini adalah matriks berordo 2 kali 3. Kemudian terdapat matriks B, dan matriks B ini adalah matriks berordo 3 kali 2. Kemudian diketahui determinan dari perkalian matriks A terhadap B, yaitu determinan AB bernilai 4. Nah, ditanyakan di sini kita akan mencari nilai A ditambahkan dengan B. Nah, pertama sekali kita akan melakukan perkalian terhadap matriks AB. Oke, kenapa? Karena di sini diketahui bahwa determinan matriks AB adalah 4, maka otomatis kita harus mencari matriks A, B terlebih dahulu. Dan yang kemudian adalah, kenapa kita harus mengalihkan A terhadap B? Karena matriks A dan matriks B bukanlah merupakan matriks persegi. Oke, sehingga kita cari dulu matriks AB, yaitu perkalian dari matriks A berordo 2 kali 3 terhadap matriks B berordo 3 kali 2. Nah, sekarang kita kalikan. Konsepnya adalah baris kali kolom, baris kali kolom. Oke, sekarang kita kalikan dulu baris pertama terhadap kolom pertama menjadi A kali 1 tambah B kali 1 tambah C kali 0. Hasilnya adalah A tambah B. Kemudian baris 1 kolom 2 yaitu A kali 2, 2A tambah B kali min 1 min B tambah C kali 1 tambah C. Nah, dilanjutkan dengan menentukan nilai dari perkalian matriks baris kedua terhadap kolom 1, yaitu 1 kali 1 adalah 1, ditambah dengan min 1 kali 1 adalah min 1. Maka 1 kurang 1 adalah 0, ditambah dengan 1 kali 0 adalah 0. Sehingga di sini bernilai 0. 1 kali 2 adalah 2, min 1 kali min 1 adalah 1, 1 kali 1 adalah 1, sehingga kalau dijumlahkan hasilnya 4. Nah, tadi diketahui bahwa determinan matriks itu bernilai 4. Sama dengan 4, yaitu seperti yang sudah kita pelajari bahwa determinan itu adalah perkalian dari diagonal utama terhadap diagonal sekunder. Maka A tambah B kali 4 adalah 4A tambah 4B. Dikurangkan dengan 0 dikalikan dengan 2A kurang B tambah C adalah 0. Maka diperoleh 4 sama dengan 4A ditambah 4B. Atau 4 sama dengan 4 dikalikan terhadap penjumlahan dari A terhadap B. Sehingga di sini diperoleh, ini dibagi 4 ya, ruas kiri dan kanan. Maka diperoleh 1 sama dengan A tambah B. Nah, di soal diketahui bahwa kita harus menentukan nilai dari A tambah B. Maka dari sini kita sudah bisa menentukan bahwa nilai si A tambah B itu adalah 1. Oke. Nah,
Demikianlah penjelasan saya mengenai determinan matriks berordo 2x2. Oke, perlu kita ingat bahwa tidak semua matriks itu memiliki determinan. Matriks yang memiliki determinan disebut dengan matriks non-singular, sedangkan matriks yang tidak memiliki determinan disebut dengan matriks singular. Nah, di saat kapankah matriks tidak memiliki determinan? Di saat determinannya bernilai 0. Seperti ini, matriks A, karena determinannya adalah 0, maka matriks A disebut dengan matriks singular. Sedangkan matriks B adalah matriks non-singular karena matriksnya tidak bernilai 0. Oke, kita lanjutkan ke topik kita yang kedua, yaitu mengenai inverse matrix berordo 2x2. Nah, sekarang kita akan menentukan inverse matrix berordo 2x2. Di sini terdapat matriks A ordo 2x2 dengan baris pertama adalah AB, baris kedua adalah CD. Ya kan? Kita akan menentukan inverse matrix. Rumusnya demikian, bahwa A inverse atau inverse dari matriks A adalah 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A. Oke? Adjoint A adalah, perhatikan di sini ada rumusnya. Nah, diagonal utama kita tukar posisi elemennya pada diagonal utama, yang tadinya diagonal utamanya adalah AD menjadi DA. Kemudian pada diagonal sekunder, semua elemen matriksnya dinegatifkan. Nah, ini yang dimaksud dengan adjoint A. Nah, untuk memantapkan teorinya, kita kerjakan latihan soal berikut. Diketahui matriks A yaitu 4, 5, 3, 4. Nah, kita akan menentukan inverse matriksnya. Nah, yang akan kita lakukan adalah menentukan nilai matriks dengan cara pertama terlebih dahulu. Cara pertama itu adalah seperti yang sudah tertulis di rumus ini. Yaitu yang pertama kita tentukan adalah determinan matriksnya. Oke. Sehingga det A adalah perkalian diagonal utama yaitu 4 kali 4 dikurangkan dengan perkalian diagonal sekunder yaitu 3 kali 5. Maka diperoleh 16 kurang 15 sama dengan 1. Nah, yang kedua kita akan menentukan yang namanya adjoint A. Oke, adjoint A itu adalah seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa diagonal utama kita tukar posisinya. Kebetulan diagonal utama itu elemennya sama, maka tetap kita tuliskan 4, 4. Dan diagonal sekunder, masing-masing nilai elemennya kita negatifkan menjadi min 5 dan minus 3. Oke, inilah dia adjoint A. Nah, sekarang kita tentukan yang ditanyakan oleh soal, yaitu inverse dari matriks A. Yaitu A inverse adalah 1 det A dikalikan dengan adjoint A sama dengan 1 per 1, karena determinan matriksnya adalah 1 dikalikan dengan adjoint A itu adalah 4 min 5 minus 3, 4. Maka diperoleh, karena 1 per 1 itu adalah 1, maka 1 bilangan skalar 1 dikalikan dengan matriks, hasilnya adalah matriks itu sendiri. 4 min 5 minus 3, 4. Inilah dia yang merupakan inverse dari matriks A. Nah, sekarang kita akan lanjutkan masih membahas topik yang sama, yaitu menentukan inverse matriks tapi dengan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini adalah menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Oke. Nah, tadi diketahui di sini bahwa matriks A itu adalah 4, 3, 5, 1. Oke. Nah, kita tuliskan bentuknya seperti ini. 4, 5, 3, 4, kemudian garis putus-putus. Nah, di sebelah kanan sini kita akan menuliskan matriks identitas dari matriks A, di mana matriks identitas berordo 2 adalah 1, 0, 0, 1. Oke, matriks identitas ini sudah kita bahas pada pertemuan matriks kita bagian pertama.
Oke, bagi yang sudah agak lupa, boleh melihat kembali video kita bagian pertama. Nah, konsep yang akan kita pakai di sini adalah kita akan mengubah matriks di bagian kiri menjadi matriks identitas. Sehingga nanti matriks yang di bagian kanan ini merupakan inverse dari si matriks A ini. Oke, caranya adalah bisa diperhatikan di sini. Kita buatkan dulu bentuk seperti ini. Oke, intinya adalah nanti di bagian kanan ini si 4 ini harus berubah menjadi 1. Si angka 5 harus berubah jadi 0. 3 harus berubah jadi 0. 4 harus berubah menjadi 1. Oke, maka kita akan melakukan operasi penjumlahan pengurangan berdasarkan baris atau kolom yang ada pada matriks ini. Nah, langkah pertama adalah kita akan mengubah angka 4 ini menjadi 1. Maka caranya adalah semua baris pertama, ya kan? Baris pertama dikalikan dengan 1/4. Oke, saya buat di sini 1/4 baris 1. Maka semua baris 1 dikalikan dengan 1/4. Hasilnya adalah 1, 5/4, 1/4, 0. Gitu ya. Nah, langkah berikutnya tuliskan kembali baris kedua seperti halnya yang ada di sini. Nah, kemudian kita akan menolkan si 3 ini. Oke, seperti identitas di sini bahwa baris kedua kolom 1 itu adalah 0, maka kita harus mengubah ini jadi 0. Oke, maka caranya kita lakukan perkalian atau pengeliminasian matriks baris pertama terhadap baris kedua. Caranya gini. 3, operasi yang kita lakukan adalah 3 baris 1. Oke, matriks baris ke-1 ini kita kalikan 3. Kemudian nanti hasilnya dikurangkan dengan baris kedua. Oke. Nah, jika 3 kali B1 berarti 3 kali 1 3 dikurang 3 hasilnya 0. Oke, sehingga nanti baris kedua ini berubah jadi 0. Nah, kita tuliskan hasilnya dulu di sini. Baris pertama ini tetap. Karena yang mau kita ubah adalah baris kedua. Oke. 3 kali 1 3 kurang 3 0. Oke ya, di sini 0. Tadi yang berubah adalah ini ya. Ini sudah tetap. Nah, 0. Kemudian 3 kali 5/4. Nah, nih, 3 kali 5/4 yaitu 15/4 dikurangkan dengan 4. Berarti 15/4 dikurang 16/4 hasilnya min 1/4. Selanjutnya 3 kali B1 berarti 3 kali 1/4 3/4 dikurangkan dengan 0 hasilnya 3/4. 3 kali 0 yaitu 0 dikurang 1 hasilnya min 1. Oke. Nah, kemudian di langkah berikutnya adalah kita akan mengubah si baris kedua ini menjadi 1. Oke. Karena pada matriks identitas baris kedua kolom 2 itu harus 1. Sehingga baris kedua ini semua kita kalikan terhadap minus 4 baris 2. Oke, baris kedua semua dikalikan terhadap minus 4. Diperoleh minus 4 kali 0 0, minus 4 kali minus 1/4 hasilnya 1, 3/4 dikali minus 4 hasilnya minus 3, minus 1 kali minus 4 hasilnya 4. Nah, oke. Baris 1 kolom 1 sudah, baris 2 kolom 1 dan baris 2 kolom 2 sudah menyerupai matriks identitas. Yang belum menyerupai adalah tinggal baris 1 kolom kedua. Nah, ini akan kita ubah harus menjadi 0. Maka caranya adalah caranya adalah
5/4 baris kedua dikurang baris 1. Atau minus 5/4 baris 2 ditambah baris 1. Oke. Nah, kita tuliskan. Baris kedua tetap, karena yang mau kita ubah adalah baris pertama. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya. Minus 5/4 kali B2 ini, berarti minus 5/4 kali 0, hasilnya 0, tambah 1, maka kita tuliskan di sini 1. Minus 5/4 kali 1, hasilnya minus 5/4, ditambahkan 5/4, hasilnya 0. Oke. Kemudian minus 5/4 kali 3, hasilnya adalah 15/4. Ditambahkan dengan 1/4, 16/4, yaitu 4. Selanjutnya, minus 5/4 dikali 4, hasilnya adalah minus 5. Ditambah 0, hasilnya minus 5. Nah, dari sini kita sudah memperoleh hasil bahwa A inverse adalah 4, minus 5, minus 3, dan 4. Oke, jika kita bandingkan dengan cara pertama dan cara kedua, oke, untuk bagian ini otomatis kita bisa memilih cara pertama lebih mudah karena rumusnya sudah lebih singkat terlihat dibandingkan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Tapi ada nanti kalanya kasus tertentu menggunakan eliminasi Gauss-Jordan bisa jadi lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Tetapi dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ini, maka kita bisa melihat penerapannya bahwa sistem persamaan linear bisa nanti diselesaikan dengan menggunakan matriks. Oke, demikian penjelasan saya mengenai inverse matrix. Sekarang kita akan melanjutkan bagaimana penerapan determinan dan inverse matrix dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah sistem persamaan linear dua variabel. Karena apa? Karena inverse matrix maupun determinan matrix yang kita bahas tadi merupakan matriks berordo 2 kali 2. Oke, dimisalkan terdapat sistem persamaan linear dua variabel. Oke, di sini saya tuliskan persamaan tersebut misalkan adalah AX tambah BY sama dengan P, kemudian CX tambah D, Y sama dengan Q. Nah, untuk menyelesaikan persamaan linear ini, sistem persamaan linear dengan menggunakan matriks, maka terlebih dahulu kita harus mengubah sistem persamaan linear ini menjadi matriks, yaitu kita akan mengubahnya yaitu yang pertama adalah koefisien-koefisien dari si persamaan linear ini, yaitu untuk AX dan BY merupakan baris 1 dari matriks ordo 2 kali 2. Oke, AB. Kemudian baris keduanya adalah koefisien dari si persamaan linear yang kedua ini. Kita tuliskan di sini CD. Nah, matriks ini nanti dikalikan terhadap matriks XY berordo 2 kali 1. Oke, nanti anak-anak sekalian bisa mencoba di rumah. Apakah benar bahwa jika matriks ini dikalikan, ya kan, matriks berordo 2 kali 2 terhadap matriks berordo 2 kali 1 ini, hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Itu, oke. Nah, sama dengan, kenapa kita pakai sama dengan di sini? Karena di sini ada sama dengan, ya kan? Dan di sebelah kanan ini adalah merupakan hasil dari persamaan linear ini. Oke, di baris satunya hasilnya adalah P, di baris keduanya hasilnya adalah Q. Nah, kemudian untuk menentukan si XY, oke, maka kita perlu mengingat konsep matriks bahwa jika terdapat matriks A, B sama dengan C, kita misalkan ini matriks A, ini B, ini C, maka untuk menentukan B, oke, maka di sini kita melakukan perkalian terhadap inverse matrix. Nah, yang akan kita hilangkan di sini adalah si A.
Oke, kita akan mengubah si matriks A ini menjadi matriks identitas. Nah, caranya adalah dengan melakukan perkalian matriks A terhadap inverse-nya. Nah, peletakan inverse tidak boleh sembarangan. Oke, kita tidak boleh menyisipkan di sini. Yang kita sisipkan adalah di sebelumnya. Nah, A inverse dikalikan dengan A dikalikan dengan B sama dengan. Penempatannya harus konsisten. Jika kamu tempatkan di sebelah kiri, maka nanti di sebelah kanan ini, maka posisi A inverse juga harus di sebelah kiri si C, seperti ini. Nah, sehingga kita sudah tahu bahwa setiap matriks dikalikan dengan matriks inverse-nya itu merupakan matriks identitas. Oke, maka ini nanti menjadi identitas dikalikan dengan B sama dengan A inverse dikalikan dengan C. Nah, dari sini kita akan peroleh bahwa bahwa B adalah A inverse kali C. Nah, inilah dia rumus yang akan kita gunakan, di mana B itu adalah XY, solusi dari persamaan linier dua variabel, itu merupakan inverse matriks A, yaitu A, B, C, D inverse, dikalikan dengan hasil dari sistem persamaan linier itu sendiri, yaitu PQ. Nah, ini dia rumus yang akan kita pakai dalam menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Nah, untuk memantapkan konsep yang baru saja kita bicarakan, maka di sini saya akan berikan soal. Oke, dimisalkan adalah diberikan suatu sistem persamaan linier. Oke, contoh saya tulis dulu ya, yaitu 3x ditambah y sama dengan 6. Kemudian 5x tambah 2y sama dengan 11. Nah, kita akan menentukan solusi dari sistem persamaan linier ini. Nah, terlebih dahulu kita ubah dulu ini menjadi matriks, yaitu 3, 1, 5, 2 dikalikan dengan XY sama dengan 6, 11. Oke, nah sekarang kita akan menentukan XY. Langsung saja ya, bahwa XY adalah A inverse. Di sini A inverse, yaitu ini, inverse dari 3, 1, 5, 2 inverse dikalikan terhadap 6, 11. Nah, tadi kita perlu ingat kembali bahwa rumus untuk menentukan inverse matriks adalah seperdeterminan A dikalikan dengan A join A. Oke. Nah, berarti kita harus menentukan determinan ini dulu. Oke, 1 per determinan A. Determinan dari matriks ini adalah perkalian diagonal utama 3 kali 2 yaitu 6 dikurangkan dengan perkalian diagonal sekunder 5 kali 1 yaitu 5, sehingga 6 kurang 5 itu determinannya. Dikalikan dengan A join A. Oke, konsep A join adalah diagonal utama tukar posisi. Sini 2, sini 3. Yang tadinya 3 2 gitu ya, menjadi 2 3. Kemudian diagonal sekundernya adalah masing-masing elemennya dinegatifkan. Maka di sini min 1, min 5. Oke. Nah, kemudian dikalikan dengan 6, 11. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya. Ini sama saja dengan 1 per 6 kurang 5, berarti 1 per 1, artinya 1 ya. Nggak usah kita tulis ya. Langsung aja, 2 min 1 minus 5, 3 dikalikan terhadap 6, 11. Oke, hasilnya kita buatkan di sini. Sama dengan, oke, baris pertama kali diagonal pertama. 2 kali 6, 12 ditambah min 1 kali 11, min 11. Kemudian min 5 kali 6 minus 30 ditambah 3 kali 11, 33 sama dengan, oke, 12 kurang 11 adalah 1. Minus 30 tambah 33 adalah 3.
Oke, dari sini kita ketahui bahwa X sama dengan, ini tadi X ya, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 3. Nah, inilah dia penyelesaian dari sistem persamaan linier berikut ini. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai topik yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama tadi kita sudah membahas mengenai determinan matriks. Yang kedua kita sudah membahas inverse matriks berordo 2 kali 2. Dan yang terakhir kita telah menggunakan matriks dalam menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel. Oke, demikian penjelasan saya. Jangan lupa subscribe, like, share maupun komen. Bye-bye.